החוק, רק הפעם באמצעים אחרים. בושה. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Imbas kematian 6 sandera Hamas di Gaza, ratusan ribu warga Israel melakukan aksi demonstrasi di Tel Aviv pada Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar 500 ribu warga yang turun ke jalan dan mendesak Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Dalam aksi demo tersebut, sejumlah orang memperagakan seolah menjadi sandera. Mereka menggunakan kaos bercat merah yang diumpamakan sebagai darah dan mata yang ditutup, kain, serta tangan terikat. Tak lupa, para demonstran membawa bendera Israel dan poster berisi protes mereka pada pemerintah. Massa juga sempat membuat api unggun di tengah jalanan kota menggunakan ban bekas. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Sempat terjadi bentrokan antara polisi dan juga massa aksi. Polisi berusaha membubarkan massa menggunakan water cannon dan juga pasukan berkuda. Ini jadi aksi demonstrasi terbesar sejak Perang Gaza yang dimulai hampir 11 bulan lalu. Sebelumnya, 6 jasad sandera asal Israel itu ditemukan oleh IDF di bawah tanah di selatan Rafah seiring dilakukannya kampanye vaksinasi polio. Mereka adalah Carmel Gad, Hersh Goldberg Polin, Eden Yerusalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi, dan Ori Danino. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan jenazah ke-6 sandera tersebut telah dikembalikan ke Israel. Menurut Hagari, dari hasil pemeriksaan forensik kematian para sandera karena tembakan jarak dekat 2 atau 3 hari sebelum jasad ditemukan. Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri kepada media mengatakan Israel utamanya Netanyahu yang harus disalahkan atas kematian para sandera. Hal ini lantaran Netanyahu tak kunjung menyepakati upaya gencatan senjata. מחוץ לממשלה. שלטון החוק, רק הפעם באמצעים אחרים. בושה. בן זוגה של כך יהיה. אך כאשר המציאות עולה על כל דמיון, עלינו לשאול אמר, באיזה עולם אנו חיים שהנכדים שלי מתגים בקול ברור וגלוי את מה Selain aksi demo, Israel juga akan menghadapi upaya mogok nasional yang diserukan oleh Serikat Pekerja Israel imbas kematian 6 sandera di Gaza. Federasi Serikat Pekerja terbesar Israel, Histadrut, telah menyerukan pemogokan nasional demi menekan pemerintah untuk menandatangani kesepakatan gencatan senjata. Rencananya, Bandara Ben Gurion yang digunakan sebagai pusat transportasi udara utama di Israel akan ditutup mulai 8 pagi waktu setempat pada Senin 2 September. Kepala Histadrut Arnon Bar David mengatakan penutupan bandara tersebut untuk mengganggu sektor utama ekonomi Israel. David menekankan kesepakatan lebih penting dari apapun. Terkait dengan aksi mogok nasional ini, David berujar pihaknya didukung oleh produsen dan pengusaha utama di Israel untuk sektor teknologi tinggi. Selain itu, layanan kota di Tel Aviv juga akan ditutup selama setengah hari. Asosiasi Produser Israel menyatakan mereka mendukung pemogokan tersebut. Ini jadi akibat dari kegagalan pemerintah dalam mengemban tugas moral untuk membawa kembali para sandera hidup-hidup ke tanah air.
Aksi mogok nasional ini rupanya mendapat dukungan dari pemimpin oposisi sekaligus mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid. Namun, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich meminta Jaksa Agung untuk menggagalkan aksi mogok massal ini. Menurut Smotrich, mogok nasional tak memiliki dasar hukum karena bertujuan mempengaruhi keputusan kebijakan penting politisi mengenai isu-isu yang berkaitan dengan keamanan negara. צריך להפסיק את ההפקרה של החטופים. והגעתי למסקנה שרק התרבות שלנו יכולה אולי לזעזע פה את מי שצריך לזעזע. שהחל ממחר, ב-6 בבוקר, המשק הישראלי כולו ישבות שביתה מוחלטת. ועסקה יותר חשובה מכל דבר אחר. העסקה איננה מתקדמת למשל שיקולים פוליטיים, וזה בלתי אפשרי. צריך להפסיק את ההפקרה. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dianggap sebagai piang keladi atas kematian 6 sandera di Gaza. Sejumlah keluarga sandera menganggap Netanyahu sengaja membiarkan para sandera tersebut. Dalam aksi demonstrasi di depan markas IDF di Tel Aviv, keluarga sandera mengatakan Netanyahu dan mitranya di kabinet memutuskan menghancurkan kesepakatan gencatan sandera dengan melakukan rekayasa koridor Philadelphia. Merespons kematian 6 sandera, Netanyahu justru menyalahkan pihak Hamas. Netanyahu juga kembali cekcok dengan Menteri Pertahanan Yoav Gallant soal pembebasan sandera. Ia disinyalir lebih memprioritaskan pasukan Israel di koridor Philadelphia ketimbang menyelamatkan sandera yang tersisa. Gallant diketahui telah berulang kali mendesak dilakukannya pembebasan sandera. Melalui unggahan di akun X, Gallant mengatakan bahwa dirinya bersama dengan keluarga para sandera. Ia juga menegaskan bahwa tawanan yang masih ditahan oleh Hamas harus dipulangkan. Dikatakan olehnya bahwa kabinet harus segera bersidang dan membatalkan keputusan yang dibuat pada hari Kamis pekan lalu. Keputusan itu mengacu pada upaya mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia. Hal ini dilakukan Netanyahu dengan alasan agar mencegah Hamas menyelundupkan senjata dari Mesir. Adapun saat ini diperkirakan masih ada 101 tawanan yang masih ada di Gaza. Belum diketahui nasib mereka saat ini. Demikian informasi dalam Final News kali ini. Saya Siska Bawaski, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.